Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dan juga menarik dalam bidang teknologi informasi dan juga kecerdasan buatan, yaitu logika fuzzy. Materi ini kami susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan di bawah bimbingan Bapak Cahyo Hermanto MKOM. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang mudah dan juga menyenangkan bagi kalian semua. Baik, sebelum masuk ke isi materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim penyusun video ini. Kami terdiri dari 5 orang anggota dalam kelompok 7, yaitu yang pertama ada Cynthia Aulia Diarimansyah dengan NIM 22110094, yang kedua ada Intan Regita Cahyani dengan NIM 22110260, yang ketiga ada Laila Safitri dengan NIM 22110099, lalu yang keempat ada Santi Nurrohmah dengan NIM 22110608. Yang kelima ada Zahira Sofa dengan NIM 22110275. Nah, setelah mengenal para anggota, sekarang mari kita mulai dengan memahami gambaran umum tentang logika fuzzy. Pada dasarnya, logika fuzzy adalah sebuah pendekatan logika yang dirancang untuk menangani data yang tidak pasti, samar, atau ambigu. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal dua nilai, yaitu benar atau salah, ya atau tidak, logika fuzzy memungkinkan nilai di antara keduanya. Misalnya, sesuatu bisa agak panas, cukup tinggi, atau lumayan cepat. Sistem ini meniru cara manusia berpikir dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sering menilai sesuatu dengan derajat, bukan hanya hitam dan juga putih. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu agar memahami konsep dasar dari logika fuzzy serta penerapannya, menjelaskan alasan mengapa logika fuzzy digunakan, mengidentifikasi konsep himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan, menjelaskan operator dasar dalam operasi himpunan fuzzy, memahami konsep penawaran monoton dalam sistem fuzzy, menjelaskan fungsi implikasi pada logika fuzzy, memahami metode inferensi fuzzy, dan juga mengenal konsep database fuzzy. Baik, setelah mengetahui gambaran umum dan juga tujuan pembelajaran, selanjutnya saya akan menyerahkan pembahasan materi inti pada rekan-rekan sebagai pemateri. Silahkan disimak dan juga semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkatnya dari logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965, tepatnya di UC Berkeley di Amerika Serikat. Beliau memperkenalkan konsep ini lewat makalah terkenalnya yang berjudul Fuzzy Set. Tujuan dari logika fuzzy tersendiri adalah untuk menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam pernyataan yang tidak bisa dijelaskan secara pasti. Misalnya, ketika sesuatu itu tidak sepenuhnya benar atau salah. Nah, sejak saat itu, logika fuzzy ini telah banyak digunakan terutama di bidang sistem kontrol, kecerdasan buatan atau AI, dan industri. Karena kemampuannya menangani informasi yang tidak pasti atau samar. Selanjutnya, definisi dari logika fuzzy. Logika fuzzy adalah bentuk logika yang memungkinkan nilai kebenarannya berada antara 0 dan 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti pada logika biner tradisional. Artinya, logika ini tidak hanya mengenal benar atau salah, tapi bisa berada di antara keduanya. Misalnya, pernyataan cuaca panas bisa dinilai 0,7, artinya cukup panas tapi tidak sepenuhnya. Nah, dengan sistem seperti ini, logika fuzzy mampu menangani ambiguitas dan membuat sistem lebih fleksibel, layaknya cara manusia berpikir yang tidak selalu hitam putih. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan karena mampu menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data. Sistem ini mencerminkan cara manusia berpikir dengan toleransi terhadap ketidakpastian, fleksibel, dan mudah diimplementasikan, serta bisa langsung memakai pengalaman pakar dalam bentuk aturan fuzzy.
Selanjutnya, di sini ada himpunan dan fungsi keanggotaan. Pada himpunan Fuzzy memiliki derajat keanggotaan antara 0 hingga 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti himpunan klasik. Hal ini membuat sistem bisa menggambarkan data yang tidak pasti atau samar dengan lebih halus dan realistis. Yang terakhir ada fungsi keanggotaan. Pada fungsi keanggotaan memetakan nilai kederajat anggotanya 0 sampai 1. Bentuknya bisa linear, segitiga, trapesium, atau eksponensial. Disesuaikan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dengan lebih tepat. Selanjutnya kepada rekan saya. Oke, saya Cynthia Aulia Diarimansa dengan NIM 22110094. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang operator dasar operasi himpunan logika Fuzzy, yang mana terdiri dari AND, OR, dan juga NOT. Yang pertama adalah AND atau irisan. Nah, kalau di bagian AND ini, kondisinya itu harus dua-duanya terpenuhi atau sama-sama tinggi nilainya. Tapi jika salah satu kondisi ada yang nilainya lebih kecil, maka yang diambil itu nilai terkecilnya. Misalnya gini, Aca punya tinggi badan dengan nilai keanggotaannya 0,7 dan dianggap kurus dengan nilai keanggotaannya 0,5. Nah, jadi ada dua kondisi nih, kurus dan juga tinggi. Nah, lalu karena ini N, jadi kita ambil nilai yang paling kecil yaitu 0,5. Artinya Aca dianggap tinggi dan kurus itu sebesar 0,5 atau 50%. Nah, selanjutnya ada OR. Nah, di bagian OR ini merupakan gabungan. Nah, kalau tadi di N kita ambil nilai yang paling kecil, kalau di OR ini kebalikannya ya. Jadi, kita ambil nilai yang paling besar. Contohnya sama kayak tadi, Aca punya tinggi badan dengan nilai keanggotaannya 0,7 dan dianggap kurus dengan nilai keanggotaannya 0,5. Karena ini OR, kebalikan dari N yang tadi saya sebutkan, maka kita ambil nilai yang paling besar dari dua kondisi tersebut. Jadi hasilnya 0,7. Simpelnya, cukup ambil salah satu yang nilainya paling besar dan itu hasilnya udah cukup mewakili. Nah, di bagian terakhir ada NOT, yaitu komplement. Cara kerjanya simpel banget, tinggal angka 1 dikurangin dengan nilai keanggotaannya. Misalnya, berat badan Aca nilai keanggotaannya itu 0,5. Nah, karena ini NOT, yang berarti kita pengen tahu kebalikan dari kondisi tersebut atau dari keanggotaan tersebut, maka kita cari nilai keanggotaan tidak beratnya Aca. Tinggal dikurangin aja, 1 dikurangin 0,5, maka hasilnya 0,5. Jadi pada intinya, di dalam operator NOT ini, itu jika nilainya makin besar, nilai keanggotaannya, maka makin kecil juga output nilai keanggotaannya. Begitu. Selanjutnya, di bagian ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang penalaran monoton dalam logika Fuzzy. Nah, apa sih penalaran monoton itu? Jadi, penalaran monoton itu merupakan cara berpikir langsung dan sederhana yang ada pada sistem logika Fuzzy. Kayak contoh aturan ini nih, yang dimana nilainya if tinggi badan is tinggi, then berat badan is berat. Artinya, kalau misal Aca punya derajat keanggotaan tingginya itu sebesar 0,8, maka bisa langsung dipastikan bahwa hasil nilai keanggotaan beratnya juga ada di 0,8. Karena kan ini pakai satu aturan langsung ya, jadi ini disebut penalaran monoton. Ya, pada intinya nggak perlu ada atau pakai aturan tambahan atau gabungan lainnya gitu. Jadi cukup penalaran monoton itu simple banget karena outputnya bisa langsung mengikuti input. Ya, berdasarkan satu aturan saja. Begitu. Perkenalkan, saya Intan Regita Cahyani dengan NIM 22110260. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi implikasi. Fungsi implikasi dalam logika Fuzzy berperan sebagai penghubung antara kondisi if yaitu antecedent dengan hasil then yaitu consequent. Artinya, ketika sebuah kondisi terpenuhi sebagian, maka hasilnya juga akan mengikuti sebagian, tidak mutlak seperti pada logika biner.
ada dua fungsi implikasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah min-minimum, yaitu memotong output berdasarkan nilai terkecil dari keanggotaan input dan aturan. Yang kedua, ada dot product, yaitu mengalihkan nilai output dengan derajat keanggotaan input. Kedua metode ini digunakan untuk mengontrol seberapa besar pengaruh suatu kondisi terhadap hasil yang dikeluarkan sistem. Selanjutnya itu ada metode inferensi fuzi. Metode inferensi fuzi adalah proses inti dalam sistem logika fuzi, di mana sistem menghasilkan keputusan berdasarkan aturan yang ada. Tahapannya meliputi fuzifikasi, mengubah input tegas menjadi nilai fuzi, lalu ada basis pengetahuan, terdiri dari kumpulan aturan dan fungsi keanggotaan. Lalu ada inferensi, yaitu proses penalaran berdasarkan aturan fuzi, dan selanjutnya ada dezufikasi, yaitu mengubah hasil fuzi menjadi output yang tegas atau nyata. Selain itu, ada juga dua metode populer, yaitu Mamdani yang menghasilkan output dalam bentuk himpunan fuzi, biasanya digunakan dalam sistem kontrol. Lalu ada juga Sugeno, yang menghasilkan output berupa nilai tegas, lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan respons cepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai database fuzi. Database fuzi adalah sistem basis data yang dapat menyimpan dan mencari informasi dengan nilai keanggotaan fuzi, bukan hanya dengan nilai pasti. Artinya, setiap data tidak hanya dinyatakan sebagai ada atau tidak ada, tetapi bisa memiliki tingkat keterkaitan tertentu, seperti misalnya 0,6 atau 0,9. Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk menangani pencarian dengan kriteria yang tidak sepenuhnya jelas atau samar, sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia nyata. Terima kasih kepada rekan-rekan pemateri atas penjelasan yang sangat informatif dan jelas. Sekarang, saya akan membantu menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas. Dan dapat kita simpulkan bahwa logika fuzzy adalah pendekatan logika yang fleksibel dan sangat berguna dalam kondisi ketika data atau informasi tidak bisa dinilai secara pasti. Dengan konsep seperti himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, operator dasar, penalaran, implikasi, dan metode inferensi fuzzy, sistem ini mampu membuat keputusan yang lebih realistis dan adaptif. Ditambah dengan adanya database fuzzy, logika fuzzy memperkuat kemampuan sistem informasi untuk menghadapi tantangan di dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang bermanfaat, khususnya dalam memahami konsep logika fuzzy dalam dunia kecerdasan buatan. Dan izinkan saya untuk mengakhiri dengan sebuah kutipan dari Lotfi Azadeh. Fuzzy logic is not about imprecision. It is about capturing the precision of imprecise information. Logika fuzzy bukan soal ketidakjelasan, tetapi tentang menangkap ketepatan dari informasi yang tampak tidak pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.